Oh, bisa nih kalau bikin konten 7 logika kosong yang ada di anime Shadow Garden. Wah, Nah, banyak tuh. Bang. Oh, Banyak bukan Bang. bukan Lebih 7. dari 7. Lebih. Lebih Bang. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang terakhir kali gue collab tuh tahun lalu kayaknya sama Irfan Akbar sama NSID. Sekarang gue collab lagi bahas anime yang selalu gue maki-maki, yaitu Shadow Garden. Nah, kali ini gue lagi collab sama yang punya channel Shio Senpai, atau di sini kita panggil dengan Aldi. Coba perkenalan diri deh. Halo penonton para Megane Sensei nih. Dan ya mungkin ada yang udah tahu gua dan ada yang belum tahu ya. Ya biasanya sih buat sekarang lagi bahas Shadow Garden gitu kan. Karena ya lagi naik-naiknya dan ya menurut gua anime dari Shadow Garden mungkin gak jauh beda gitu ya dari pendapat Megane Sensei gitu yang ya kayak gitulah. Masa nggak beda jauh sama pendapat gue mah? Gue mah kayaknya dibenci gitu sama para fans Shadow Garden. Ya gue bisa bilang gak jauh beda mungkin ya karena gua ngambil kayak gue bilang ada positif negatif ya, cuma secara negatif ya hampir sama kayak lu Bang, gak jauh beda gitu. Oke, kalau gitu kita mulai dari topik pertama. Gue pengen bahas apa pendapatmu soal anime Shadow Garden? Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Sudah nonton sampai tamat kan? Udah. Oke, setelah Dari 1 nonton sampai 20. Iya benar. Setelah nonton sampai tamat, gimana pendapatmu soal adaptasi anime Shadow Garden? Sebenarnya sih gua nggak bisa nyatuin ya buat episode 19-20 karena buat 19-20 itu ada poin tersendiri. Cuma kalau 1 sampai 18 itu baru bisa gue bilang keseluruhan. Kalau 1 sampai 18 gue bisa bilang jelek, mengecewakan, benar-benar. Gimana ya? Pertama episode 1 udah ngasih prolog dari volume 4, otomatis para pembaca novelnya mikir, oh ini bakal nyampe volume 4 nih. Iya, Karena prolog iya, aja iya. itu gitu, ya kan? Terus tiba-tiba kok pacing ceritanya lambat gitu. Wah, ini mah nggak bakal nyampe. Iya. Coba nggak bakal nyampe. Kedua, oke lah kalau pacing ceritanya lambat, cuma ceritanya padat, isi ceritanya padat. Contoh kayak kita ngambil background dari The Seven Sage, bawahannya si ini Shadow gitu kan. Itu pasti lebih bagus ketimbang kita ngasih sebuah fan service yang ya fan service-nya apaan sih? Ngasih lihat orang beli celana dalam lah, mandi bareng kan kayak nggak penting gitu loh. Ya kayak gitu. Cuma kalau 19-20 bisa gue bilang ya poin bagusnya di situ. 19 pertama secara komedi dapat di 19 dan di 20 siapa si Chet atau Shadow sebagai karakter anti-hero atau villain, bisa dibilang villain lah kalau dari sudut pandang Iris, ya itu bagus dapat gitu. Cuma di 20 terornya nggak dapat. Teror kayak gimana? Seberapa ngeri si Shadow-nya gitu? Iya, karena kan kita udah dapat nih, kita udah dikasih lihat kalau si Shadow itu bisa ngasih teror segitu sampai si Iris sama Beatrix, itulah dua karakter yang ya bisa dibilang tergolong kuat di kerajaan Midgar sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma kita nggak dikasih lihat pandangan rakyatnya, pandangan orang-orang lain gitu soal Shadow atau Chet, karena kan kalau lagi teror gitu mending dikasih lihat juga gitu kan penduduknya yang pada lari ke sana kemari, pada putus asa gitu. Itu kan terornya lebih berasa dibanding dikasih lihat Alexia yang lagi latihan pedang. Oh iya bener, itu ngapain coba dia tuh ya? Gue pas nonton nih, ini kayaknya negara sudah mau hancur nih kalau misalnya Ayam Atomic keluar. Ini orang masih sibuk latihan pedang tidak sadar atau gimana coba? Jadi gini, gue berkesimpulan kalau ya bisa dibilang episode 1 sampai 18 tidak sesuai ekspektasi lah. Tidak seperti yang lu harapkan kan berarti. Bisa dibilang iya emang tidak seperti yang gue harapkan sebagai pembaca novel. Dan gue juga nanya gitu ya ke beberapa teman gue yang nonton animenya doang gitu. Pacing ceritanya kata mereka ya emang lambat dan terlalu kosong ceritanya pas pacing ceritanya lambat itu. Emang kerasa banget sih kalau anime itu, oh Tuhan, kerasa dilama-lamain. Jangankan itu, gua aja nonton tuh di speed 1,5 sama 2 lah waktu episode-episode awal. Gua bilang, ini apa lama banget. Obrolannya si itu tuh, si siapa? Yang cewek rambut putih namanya? Alexia dengan Citu. Aduh, kayak dipanjang-panjangin sumpah. Padahal mah bisa langsung to the point gitu. Apalagi yang di dalam kereta. Ini, gue pengen bahas soal ini. Episode 1 lah. Menurut lu episode 1 tuh bagus atau enggak sih? Masa prolog 18 menit nyeritain siapa Nishinomi, ujung-ujungnya tidak muncul. Coba. Apa coba itu episode 1 tujuannya kalau gitu? Nah itu, pertama makanya gue bilang, nih episode 1 bisa jadi bagus kalau animenya masuk volume 4. Sayang ya volume 4 nggak masuk, jadi episode 1 ya ampas. Episode 1 tuh bisa bagus asal masuk jadi episode 1 season 2. Malah masuk episode 1 season 1 pacing lambat, nggak sampai tuh volume 4. Alah,
Siapa nih Shinomi coba? 18 menit dikasih lihat nih Shinomi ujung-ujungnya tidak muncul. PHP. Nah, gue setuju dengan lu. Cuma gue beda nih. Lu kan bilang 1 sampai 18 itu kurang, tapi 19 sama 20 itu udah bagus. Kalau gue 1 sampai 14 itu kurang, 15 sampai 20 itu bagus. Karena satu hal yang gue notice 15 sampai 20 tuh kayaknya nggak ada fan service deh. Di situ emang udah mulai gak ada fan service. Gak ada fan service tuh. Komedinya juga udah nggak dipaksain di bagian itu. Wah, gue pas nonton nih, ini harusnya dari awal kayak gini, bagus. Kalau gua 15, 16, 17, 18 lah. Itu yang kenapa gue bilang nggak terlalu bagus di situ. Poinnya tuh ada di yang adegan fight-nya. Kayak ya sebenarnya no problem ya kalau adegan fight-nya kayak gitu doang. Cuma sebagai orang yang pernah baca novel dan manganya kayak ya kurang aja gitu. Karena buat gua kayak di situ kayak buat memperlihatkan sosok Jimina yang overpower gitu, nggak yang main set kelar. Walaupun ya sebagian besar emang kayak gitu pacing ceritanya. Dan kita nggak dikasih lihat pandangan penonton lain soal si Jimina. Iya sih, cuma orang-orang penting doang kan yang ngeliat, yang dikasih tahu sudut pandangnya si Jimina kan. Kayaknya sudut pandang orang lain tuh nggak pernah diliatin deh sepanjang animenya. Nggak ada sudut pandang orang lain kan? Nggak ada. Cuma yang gue suka sih kalau dari Shadow Garden ya, The Eminence Shadow, produknya itu dia berkesinambungan. Jadi light novel, manga, anime, sama gamenya itu berkesinambungan 4. Berkesinambungan dalam artian apa? Kalau mau tahu cerita lengkapnya harus ngikutin 4-4-nya. Gamenya canon? Gamenya canon. Wih, canon, ceritanya canon, full canon. Waduh, jarang-jarang pak anime pakai cerita dari HP canon loh. Itu yang buat ceritanya autornya sendiri juga, terus canon, dan autornya bilang kalau itu cerita canon. Itu ada kok di postingan Twitternya autornya itu. Tapi sejalan gak dengan yang di anime? Atau beda-beda dikit? Sejalan. Contoh di episode 20 ya kan. Tadi ya nanya nih soal naga kabut Alex dan kota Alexandria lah. Nah kan itu kalau di anime disebutin udah diambil alih ya kan. Kalau di dalam gamenya itu diceritain gimana cara si Cid mengambil alih, terus gitu-itunya. Jadi itu ada, prosesnya itu ada di dalam game. Kalau gini kasusnya, gue jadi ingat itu Otaksi. Otaksi juga gitu, dia ngambil audio drama sama animenya, itu ceritanya canon gitu, jadi bisa disambung-sambungin. Nah yang kosong di anime itu bisa diisi sama dari audio drama. Nah berarti Shadow Garden ini kasusnya yang kosong di anime, itu bisa kita dapatin dari game sama light novel gitu. Iya kayak gitu. Di light novel juga belum diceritain bang, kota Alexandria, terus Cid ngelawan si naga kabut itu nggak diceritain. Bahkan light novel itu belum ceritain tapi game sudah. Udah. Memang cuan itu mah, itu cari cuan itu dari game. Memang GG. Autornya pinter nih. Jadi kayak pertama perusahaan Mitsugoshi di anime juga udah disebutin kan, itu perusahaan yang gede yang dibikin sama bawahannya si Cid gitu. Itu nggak dijelasin gimana caranya si bawahannya itu bisa punya perusahaan kayak gitu. Dan di dalam gamenya disebutin mulai dari awal mula, prosesnya kayak gimana. Itu semuanya ada. Bahkan di dalam novel pun cuma singkat doang itu diceritain. Tapi di gamenya detail banget. Kalau begini mah menarik banget tuh ceritain Shadow Garden ya. Awal pas gue pikir kayak baca novelnya, oh ini mah ya sebenarnya ini bisa dibikin cerita padat, cuma terlalu dipercepat gitu pas awal baca novel. Terus pas muncul animenya, kok beda, kok amburadul gitu loh. Nah pas muncul gamenya, gue ngikutin gamenya. Nah ini masuk akal ini baru nih kayak gini. Coba jelasin ke gue, maksudnya masuk akal apa? Karena kan banyak yang bilang tuh versi light novel sama anime tuh beda. Tapi kalau lo bilang semuanya canon, maksudnya gimana? Canon tuh maksudnya kalau di anime sama di novel itu kan yang membedakan lebih ke arah waktu penempatannya. Jadi kan kalau di novel, di komik penempatannya itu sebelum masa revolusi, sebelum ada kereta uap, sebelum ada pistol gitu. Jadi masih pure sihir. Sedangkan di anime udah ada. Sebenarnya perbedaan detailnya cuma di arah situ doang gitu. Yang perbedaan jelas di situ. Kedua, soal kamera yang di episode berapa tuh yang disebutin yang pas lawan aki-aki pakai baju ketat. Kan ada kamera tuh di situ. Nah, itu harusnya ada di bagian volume 4, cuma masuk ke dalam anime. Udah perbedaannya sisanya ya kayak gitu, palingan sama topeng gitu-gitu doang. Perbedaan detail kecil doang. Yang perbedaan besar ya dua hal itu doang sebenarnya. Slime serbaguna, itu mah slime plot armor itu. Ya sebenarnya kalau bahas slime-nya yang dipakai cheat ya, itu aslinya sihir yang digabung sama unsur IPA. Kayak fisika, kimia, sama biologi itu di sihirnya Cid tuh ada itu. Jadi sebelum ke isekai, Cid itu termasuk masyarakat elit. Dia kan kalau diceritain di episode 1 dia cuma kayak ahli bela diri lah.
Cuma sebenarnya selain itu dia juga kan les piano, kalau itu udah dijelasin. Les piano. Selain les piano dia kan terobsesi sama nuklir tuh. Gimana caranya ngalahin nuklir ya kan. Nah, buat ngalahin nuklir dia itu belajar IPA bang. Jadi dia tuh belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi sampai ke orang yang pinter banget lah di sekolahnya gitu. Makanya dia kan masuk ke sekolah elit. Itu kan yang sekolahnya Cheat itu sekolah elit. Ah ya, make sense. Ya. Pantas ada Nishino di situ ya. Nah, jadi pas dia ke isekai, dia eksperimen sihir make unsur IPA itu fisika, kimia, dan biologi. Makanya dia bisa menciptakan slime, yang mana slime itu dari sihir dan biologi gitu. Terus juga I am atomic, ya itu udah jelas dari nuklir gitu. Sama kalau lu tahu sihir yang mindahin jantung gitu-gitu. Oh iya. Itu sihir yang dia gabung sama unsur biologi karena dia tahu anomali tubuh tuh kayak apa. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang nih Cheat bisa semuanya gitu ya. Dia tuh sebenarnya kalau mau dibilang sebagai, kalau dia nggak cuni, dia itu karakter perfect, bisa segala hal. Karena di anime kan nggak pernah dijelasin sebenarnya tuh Cheat bisa apa kan. Kayak segala macam dia bisa gitu. Pokoknya ada musuh kuat apa bisa dilawan sama dia, tapi kita nggak tahu nih kekuatannya ngapain, dia bisa bikin apa. Kayak kalau misalnya pas dia bertarung gitu kayak terjadi time stop. Oh itu iya. Itu kekuatannya atau gimana coba? Kalau time stop sebenarnya karena pergerakan Cheat ya. Cuma kalau yang Beatrix sama si itu kan emang karena terlalu cepat. Cuma ya yang gua keselin di episode 20 ya itu orang pada nggak sadar gedung hancur itu doang. Sama iya. Si Aneros, lo tau nggak Aneros yang rambut biru tuh yang pernah gelut sama Jimina? Yang rambut pendek. Iya, yang rambut pendek, biru rambut pendek. Nah, dia kan kesatria yang tingkatannya nggak jauh beda dari Iris. Iris aja bisa ngikutin gerakannya Cheat sama Beatrix pas lagi berantem. Bisa ngelihat. Kenapa Aneros gitu? Pertama nggak bisa ngelihat, kedua gedung hancur persis di belakangnya kagak ngelihat. Itu buta apa gimana? Iya. Gue pas pertama nonton gue lihat ini saking cepatnya apa gimana kok orang-orang pada nggak sadar ya? Apa mungkin ini pertarungan cuma sekian detik makanya orang nggak sadar? Cuma menarik sih episode itu ya, karena kayak arena pertarungan itu satu kota gitu dan tidak ada yang sadar. Itu logiknya memang aneh, tapi di lain sisi itu menarik. Kayak scene itu pengen nge-recap semua karakter loh, tapi diliatin sebagai medan tempur. Makanya satu persatu karakter kan diliatin tuh. Cuma ya jadi pertanyaan ini kenapa nggak ada yang sadar? Kalau rakyat biasa gitu ya, orang-orang biasa nggak ngelihat kayak ya udah gitu. Emang Beatrix, Iris sama Cheat terlalu cepat lah buat dilihat sama mereka. Nah Aneros itu yang kayak gue bingung. Ini orang kok kagak sadar, kagak ngeliat. Itu Anda setingkat sama Iris, gimana ceritanya gitu kan. Budget animenya dihabisin di episode 20. Cuma emang kelihatan jomplang banget antara episode 1 sampai 19 dengan 20. Jauh banget perbedaannya. Jauh. Gue juga bikin konten buat episode 20 doang tuh. Sisanya gue gak pernah bikin karena ya ntar isinya gue kecewa doang, marah-marah doang. Males gue bikin konten isinya marah-marah doang. Kalau di episode 20 ya, gue tuh paling terkesan yang pas si Iris ngomong tuh, kau jangan bersembunyi di kotaku. Apa bersembunyi langsung tiba-tiba satu kota. Waduh. Apa seakan-akan kan kayak Shadow tuh menggunakan kota itu untuk tempat persembunyian. Dia kasih keluar kekuatannya nih. Persembunyian. Aku bisa kasih hancur nih satu kota besar begini. Lu bilang gue sembunyi. Waduh, gue lihat tuh, wah ini bagus banget nih bagian ini. Dan tawanya si Shadow itu pas ya Iris ngomong gitu kan dia ketawa tuh. Itu mengingatkan gua sama si Yagami Kira. Iya. Oh ya, lanjut ya. Ngomongin soal Iris nih. Ini karakter ini yang gue paling bingung sih. Ini Iris sebenarnya kenapa sih? Kayak benci banget sama Shadow Garden gitu. Padahal yang bantu dia sebenarnya kan Shadow Garden gitu. Aneh loh, gue lihat si karakternya Iris ya kayak gue ngelihat Iris nih kayak badut. Kalau kita ngomong badut, ya gue juga jelas Iris badut. Cuma kalau gue ngambil dari sudut pandang Iris nih ya, dari sudut pandang Iris yang dia kan kesatria Midgard, pemimpin kesatria, fondasi pelindung kerajaan Midgard, anak dari Raja Midgard, terus calon ratu selanjutnya. Jadi kayak wah ada orang yang bisa mengancam kerajaannya. Ya udah gitu loh. Jadi kayak ya dia menganggap Shadow Garden itu musuh karena Shadow Garden bisa mengancam kerajaannya. Kedua, itu karena teror yang diberikan Shadow Garden lebih berasa ketimbang si Sekte Diabolos. Kalau Sekte Diabolos kan mainnya diem-diem tuh. Iya, main aman lah, main cantik. Kalau Shadow Garden kan mainnya ya udah keluarin aja selama Sekte Diabolos keluar gitu. Jadi ya kalau kita ngambil dari sudut pandang Iris ya wajar aja, makanya dia memusuhi Shadow Garden dan memusuhi Sekte Diabolos. Dia nggak berpihak keduanya. Cuma ya tetap kalau dia bilang badut ya badut karena dia kagak mau nyari tahu.
Itulah tipe-tipe karakter hipokrit gitu. Seakan-akan kayak Shadow Garden penjahatnya, padahal mah di dalam kerajaanmu sendiri nih penjahatnya nih, lu aja yang nggak sadar. Ini ada yang nyawer nih, dia bilang gini, Iris tuh pendekar terkuat di kotanya. Kalau yang terkuat aja kayak tempe dibejek, gimana yang lain? Makanya dia marah-marah. Iya, sebenarnya salah sih, emang benar gitu. Gini, Iris pendekar terkuat di kerajaan Midgard. Beatrix itu dewi perang yang namanya udah terkenal di isekai. Itu bisa diinjak sama Shadow. Berarti yang lain kayak gimana? Anda bisa membayangkan, Pak. Dewi perang loh. Yang dijuluki sebagai dewi perang, dewi pedang gitu kan. Oh ya, gue pengen nanya satu hal lagi nih. Gue tadi baru nonton dan gue notice waktu di dalam toko di episode berapa ya? 5 atau 6 gitu. Yang pas Cid pertama kali ke tokonya Gamma ya. Di situ kan ada patung Shadow. Kok kenapa nggak ada yang notice gitu? Itu di tengah-tengah toko lagi. Sabar, gue liatin gambarnya deh. Maksud gue animenya tuh kayak ngasih logika tapi kayak banyak logika bolong gitu di animenya. Nah itu dia, maksudnya kalau original anime berarti animenya tuh ngide gitu, ngasih detail-detail yang tidak masuk akal. Sebenarnya di novel juga nggak ada, di komiknya juga nggak ada patung Shadow di perusahaannya Gamma. Di gamenya pun nggak ada. Patung Shadow itu di game cuma ada di kota Alexandria doang. Gue juga bingung sih yang pas nonton ini kayak ini apa maksudnya gitu, karena gimana ya, ini orang pada nggak sadar apa gimana gitu. Itu dia, itulah maksudnya, kayak penghuni yang ada di anime ini itu kayak ignorant, nggak peduli. Nggak deh, kalau penduduk oke lah, mereka nggak tahu Shadow Garden itu siapa gitu. Masalahnya Iris pernah ke situ loh. Oh iya benar, iya waktu beli baju dalam ya. Dia pernah ketemu sama Alpha di situ. Kedua Alexia, ya kan? Alexia juga pernah ke situ dan dia ketemu sama Shadow. Itu ada 2 karakter yang pernah ketemu sama dia. Oh bisa nih kalau bikin konten 7 logika kosong yang ada di anime Shadow Garden. Wah banyak bang. Oh, banyak bang. Bukan lebih dari 7. lebih bang. Ngelawan Sekte Diabolus sebenarnya karena cuan doang. Bukan karena dia pengen ngebuktiin Sekte Diabolus itu salah. Ini dia satu hal yang gue juga pertanyakan waktu nonton. Uangnya buat apa? Cid kan gak pernah kelihatan pakai uang gitu. Cid tuh ngumpulin duit buat ya nanti masa pensiunnya setelah jadi Shadow gitu. Di novel gitu udah di notice nih kalau Cid itu bisa memperpanjang usianya sampai 300 tahun. Ya, makanya dia nyari cuan. Padahal dia bisa loh jadi kesatria kerajaan gitu kan. Pasti duitnya banyak gitu. Itulah. Atau mungkin ya dia punya ide gitu kan dari Gamma ya kan. Gamma, Beta gitu. Eta kan semua idenya tuh dari Cid semua gitu. Kenapa nggak dia aja gitu yang gerak? Ini ada yang komen nih, bukannya pernah untuk beliin barang-barang antik. Barang-barang antik itu cuma kelihatan dibeli pas episode 3 atau 4 gitu. Selebihnya mah nggak pernah kelihatan lagi. Sebenarnya Cid nggak beli barang antik. Barang antik tuh itu barang dia curi kalau nggak salah. Maling, dari episode 2 kan. Itu maling, itu hasil maling semua. Dia tuh nggak pernah beli barang antik, nggak, dia maling. Gue juga notice tuh karena ini kan ada detail di episode 2 waktu dia selamatin si Alpha. Itu ada lukisan The Scream di belakangnya Alpha. Nah lukisan itu muncul lagi di episode waktu dia pasang itu tuh yang pajang-pajang barang antiknya tuh. Dan dia bilang ini barang aku pungut. Oh berarti ini barang yang diambil dari bandit, bukan dia beli. Iya, emang semua koleksinya Cid tuh. Iya, Cid bilangnya kan buat masa pensiun. Udah di situ doang. Itu kan di novel, tapi kan di anime belum dikasih tahu. Nah, kalau di anime itu sempat dibilang kan, si Cid tuh butuh uang untuk mendanai si Shadow Garden-nya. Waktu dia masih awal-awal pacaran sama Alexia tuh, yang dia sampai lompat-lompat gigit koin emas. Padahal Shadow Garden-nya tanpa perlu dia pun bisa hidup itu loh, bisa hidup kaya gitu. Bisa buka toko lah, bisa inilah. Gua agak lupa yang pas dia bilang buat ini Shadow Garden sih, cuma gue bilangnya gue notice-nya dia tuh buat kehidupannya sebagai Shadow, bukan buat Shadow Garden. Kalau yang gue inget gue sih gitu, bukan buat Shadow Garden. Ada yang nanya nih, Bang, Shadow Garden ada cowoknya gak Bang selain Cid? Di dalam web novel ya, bukan light novel ya. Di dalam web novel aslinya itu si K bawahannya Epsilon, terus si satu lagi itu siapa tuh, pokoknya bawahannya Epsilon. Nah itu 2 udah pasti cowok kalau di web novel. Cuma di light novel sebenarnya nggak disebutin, cuma di anime dirubah jadi cewek. Dan akhirnya di light novel bagian volume 5 baru disebutin kalau penyakit kutukan iblis itu cuma bisa kena ke cewek. Di anime diliatin si Kay itu yang rambutnya pirang tuh, yang matanya ketutup 1. Oh iya gue udah lihat nih, ada gambarnya nih. Si rambut hitam nih yang ada tato di mukanya. Nah, iya itu 2 harusnya kalau di web novel itu cowok. Kenapa teknik terkuatnya sebutannya I Am Atomic? Ya karena memang si Cid kan terobsesi sama nuklir kan.
Udah jawabannya itu. Wah, ini lagi nih, Sherry kelanjutannya gimana bang? Di anime kan dilatih tuh Sherry kayak terobsesi gitu sama Shadow. Sebenarnya gue juga kaget pas seri muncul. Lah, kok ada seri gitu? Karena di novel, di komik, dan di dalam gamenya itu nggak ada informasi soal seri, belum ada sama sekali. Makanya pas gue nonton animenya kayak, wah anjir tiba-tiba ada seri gitu. Nih cerita jadi berkesinambungan nih empat-empatnya gitu. Oh, iya. Dua hari. Mumpung kita lagi ngomongin soal itu, gue pengen tanya satu hal nih. Itu kenapa ada abang-abang baju ketat, botak, gendut bisa jadi banyak? Emangnya novelnya begitu juga bentuknya atau gimana sih? Kenapa ada orang sejelek begitu coba? Tidak, tentu saja. Gue juga kaget. Ini kok tiba-tiba ada aki-aki botak, baju ketat. Sungguh sangat menjijikan ngelihat ya itu gua. Gimana ya? Kenapa? Di dalam novelnya tuh dia cuma ya pakai baju biasa aja kayak waktu pertama gitu. Dan dia waktu ngelawan si Alpha dan Delta makanya langsung si itu siapa sih hero pertama, Oliver. Jadi dia nggak ikut bertarung ya? Enggak, di dalam novelnya komiknya itu dia nggak ikut bertarung. Makanya gue bingung pas nonton anime, kok nih aki-aki gitu ya bisa gelut gitu. Udah gitu bajunya ketat lagi. Emang animenya memang sok ngide betul nih. Bisa itu. Gue pas pertama lihat gue ketawa mati pas pertama kali lihat ini apa villain kayak begini. Karena dari awal kan track recordnya Shadowgun nih villainnya emang bisa dibilang kelas kecil lah. Villainnya kayak yang pertama tuh waktu sama Alexia. Itu kan ketebak banget lah plot-plot kayak gitu tuh. Yang ternyata calon tunangannya adalah orang penjahat lah. Sama kan kayak si Rose kan calon tunangannya ternyata yang jahat. Persis kan plotnya. Baru setelah itu yang villain kedua kan si Sherry itu yang ternyata bapaknya adalah penjahat. Aduh itu sudah berapa cerita kayak gitu. Masuk ke sini ke bapak-bapak baju ketat botak bisa jadi banyak ini. Lah kenapa tiba-tiba jadi begini? Yang 1 2 tuh masih mending desainnya. Ketiga tiba-tiba jadi begini loh. Itu gue juga bingung. Makanya kok begini, dia tuh profesor loh. Aslinya bukan seseorang yang bisa gelut itu loh. Gue ngeliatnya jijik itu di situ. Gue boleh ketawa anjir, ini Shadow Garden mau bikin anime apa sih? Anime serius atau anime komedi kok villain kayak begini bentuknya? Cuma bagusnya kan di episode di arc yang season 1 kan yang di akhir nih, itu kan nggak ada villain-villain aneh-aneh kayak gitu lagi kan. Makanya bagus. Dia seperti yang lu bilang bang, anime late game biasa. Iya, itu anime light game banget, Pak. Kalau lu nggak bisa rasa bagus di awal-awal, ya lu sabar aja lah. Siapa tahu di 5 episode terakhir lu bakal suka. Karena jatuhnya gue suka 5 episode terakhirnya. Ini anime light game memang. Anime ini apakah bakalan konflik yang panas gitu, yang susah buat diselesain? Sampai volume 5 ada nggak masalah berkepanjangan yang belum kelar-kelar? Palingan seri doang ya? Seri, terus kerajaan Midgard sih. Lebih ke arah kerajaan Midgard. Apanya sih Iris? Iris, karena ntar Iris Alexia kan diculik sama sekte Diabolos lagi. Tuhan, mau berapa kali diculik kah? Tuhan kayak diculiknya sama Claire sama kakaknya Cid. Sampai ke epilog belum kelar. Ada senang banget diculik itulah, dikit-dikit diculik loh. Apalagi kakaknya Cid tuh diculik terus kayaknya tuh. Dua-duanya hobi diculik gitu. Iya. Episode 1 juga kan diculik ya si Nishino. Memang ini anime tentang penculikan. Ternyata kita salah paham, ini bukan Fadil bayangan, nih Fadil penculik. Semua cewek utamanya setidaknya pernah diculik. Oh ya, ngomongin soal cewek utama, sekarang gue penasaran soal nasibnya Rose. Rose, bacanya gimana sih? Rose kah atau Rose? Iya, Rose Oriana kan? Aduh, gue nonton episode 20 tuh gue kasihan sumpah sama si Rose tuh, yang kertas burgernya dipotong sama Lambda. Dramatis. Sebenarnya di novel di animenya dibikin dramatis. Kalau di novel sama komiknya itu dibikin ketetapan hati Rose. Jadi dia sendiri yang nyukur rambut, dia sendiri yang ngejauh dari Cid. Rambut pink jadi villain ya bang? Kalau sudah build-nya kayak gitu mah udah jelas jadi villain tuh si siapa, Sherry ya? Ya bisa jadi villain, bisa jadi juga karakter yandere, kita nggak tahu juga ntar kedepannya bakal dibuild seperti apa sama si Auto. Cuma gue ngelihat Sherry tuh ngeselin loh. Maksud gue Sherry kan pintar tuh diceritain ya sebagai orang pintar, tapi masa nggak sadar kalau bapaknya jahat itu? Padahal sudah lihat di depan mata kalau bapaknya jadi monster pas lawan Shadow. Makanya gue juga kayak ngeliat Sherry tuh, nih cewek, gue nggak suka nih Sherry. Pertama dia pintar, cuma terlalu polos malah jadi blow on. Iya. Itu dia. Ya setelah Sherry muncul, gue udah nggak udah mikir apa cewek di Shadow Garden, ceweknya kagak ada yang benar. Sumpah, ceweknya kagak ada yang benar. Ya bisa dibilang badut nomor 2 lah. Badut nomor 1 kan masih Iris.
ya mungkin bakal bikin lebih dramatis lagi karena ya sejauh ini ya kalau nonton animenya sesuatu yang biasa aja didramatisin. Iya, gua setuju sih karena pertama kali baca manga ya, ekspektasi gua tuh pas nonton Shadow Garden ini berat di komedi. Tapi waktu gua nonton, ini kok komedinya nggak kena semua, apa pengen dibikin serius? Sampai akhirnya masuk episode terakhir tuh baru kelihatan, oh ini mau dibikin serius nih anime. Nah ngomongin episode terakhir, tadi ada yang nanya, gimana pendapat lu soal rating anime Shadow Garden yang awalnya 7,8, tiba-tiba lompat ke 8,4 hanya gara-gara episode 20? Aduh, lompat rating sejauh itu. Ya, gue juga rada bingung ngeresponnya gimana ini. Jadi kalau gue bilang kayak sebenarnya itu terlalu jauh lompatnya sih. Kalau gue bilang ya mungkin harusnya masih 8,2, masih oke lah, 8,1, 8,4 jauh banget. Berarti ya rata-rata orang-orang yang nonton Shadow Garden ya cuma pengen ngelihat sisi Shadow sebagai itu aja, karakter anti-hero, bukan secara keseluruhan cerita. Karena memang bagusnya di situ. Pas bagian di Chitka Genonya kan gak jelas gitu. Kalau gua ya, ini mah ajaib pak. Hanya dengan satu episode tiba-tiba rating 7 jadi 8. Itu berapa banyak yang nge-spam rating 9 tuh berarti setelah nonton episode terakhir kan. Iya, makanya kan udah gue bilang kayak gitu. Jadi ya kebanyakan rata-rata pengen lihat Shadow-nya aja. Oh iya, sebelumnya gue pengen tahu channelmu ini bahas apa sih? Apakah Shadow Garden doang atau lebih luas? Gua lebih luas sih, karena gua ngelihat ya, kayak misalnya, oh musim ini yang hype ini, yang ini hype. Jadi kayak banyak orang yang minta buat gua ngebahas ini, udah. Cuma kalau ditanya pertama kali High School DxD. Memang manusia bejat. Ternyata yang lebih bejat daripada admin Yami nih. Nah ini baru mulai langsung bahas DxD. Nah ini nih manusia ini nih. Tolong ditandai yang lagi nonton saat ini. Kita menemukan orang yang lebih bejat daripada admin Yami. Nah. Pertama High School DxD. Setelah High School DxD bahas ya semua orang yang pernah nonton anime ecchi pasti tahu lah Shinmai Mono Testament. Oh iya, gue tahu. Itu gue baca novel ya, lu tahu gak bang? Jadi di apa? Lagi tengah-tengah perang begitu gitu loh ngelakuin itu. Niat tapi baca novel loh. Memang ini the real bejat nih yang satu ini memang. Sudah tidak tertolong guys. Sudah sulit. Aduh. Gue ingat gue pertama kali nonton anime High School DxD itu gara-gara teman gue nyingkokin gue tuh kayak udah lu nonton ini gini. Tuh zaman kapan? SMP apa SMA itu lupa gue. Ya dipaksa gitu ya udahlah. Yang gue suka bukan ke ecchinya ya, tapi mitologinya. Berhubung gue udah tidak ingat sama sekali ceritanya dan gue juga tidak peduli. Jadi mending kita lanjut ke anime berikutnya setelah Shinmai Testament, apalagi Mas Bro? Isekai HP, isekai smartphone. Iya, isekai smartphone. Ya gitulah gue baca itu. Itu juga lu bahas atau cuma baca doang? Gue bahas. Cuma gue bahas satu video aja, kayak nggak berkepanjangan ke Shadow Garden gini. Dulu mah gue bahas ya per satu video. Gak ada penjelasan seperti itu. Emang lu ngarep kayak Mushoku Tensei yang ada musim kawin jadi sange? Wah kalau kayak ada Mushoku Tensei langsung gue skip bang ceritanya, bener. Kenapa? Ya, sabar. Lu baca DxD Shinmai mau, masa Mushoku Tensei lu skip? Malah Mushoku Tensei itu masih lebih sopan. DxD sama Shinmai Mao itu gue baca zaman ya gue masih SMA bang. Ya, sekarang sudah masih tobat. Kayak sekarang udah kuliah kayak udah lulus kayak apa sih gitu kayak nggak terlalu suka lagi yang terlalu kayak gitu. Agak lain. Itulah, ini bagaimana manusia satu ini. Jadi sekarang seleranya cowok sama cowok. Ya enggak juga lah. Waktu itu gue nanyain gini, kenapa sih orang pada maksa banget gitu kan di dalam suatu anime harus ada romance-nya gitu. Kayak ya kayak gitulah. Terus ada yang komen kayak, lu gak tertarik sama cewek? Bukan masalah gak tertarik, masalahnya kalau emang itu anime bukan anime romance dan emang karakternya bodoh amat soal cewek kayak Chat, masa iya mau dipaksa romance? Kan jadi garing, jadi cringe animenya, kan gitu ya. Itu penjelasan di anime sih, anggota Shadow Garden bangun negeri sendiri di anime, padahal di manga nggak ada. Di manga, di novel nggak ada itu. Di novel juga nggak ada. Yang pas kota Alexandria itu. Kota Alexandria baru muncul baru ke approve setelah gamenya muncul. Oh, jadi di sini tuh persembunyian Shadow Garden. Karena selama ini nggak disebutin. Jadi kalau di light novel, Rose gabung sama Shadow Garden di mana? Di bawah doang gitu. Masuk ke perpustakaan lah, semacam perpustakaan gitu. Wah, gue kalau jadi lu pusing sumpah tuh, berarti kalau bahas Shadow Garden ini sama ini beda gitu. Iya, makanya harus dicocokin dulu, nggak bisa langsung gitu.
Kalau di WN Lebih ada bagus. kota Alexandria tuh. Ya di WN. Cuma ya kayak gitu tetap sekilas doang kota Alexandria ininya ini. Belum sedetail itunya dalam gamenya ke kota Alexandria dibangunnya kayak gimana. Gimana cara si Cid ngerebut kota Alexandria. Sebelumnya kota Alexandria itu apa kan. Semuanya ada di gamenya doang itu. Gue pengen tanya satu hal lagi deh. Kan banyak yang bilang kalau versi manga lebih bagus daripada anime. Nah, kalau misalnya dibandingkan LN, manga sama anime, lu kalau urutin mana yang paling bagus sampai yang paling jelek deh. Gue pengen tahu pendapatmu nih. Oh, pendapat gua pertama jelas novelnya. Karena di dalam novel komedinya komedi gag ya, bukan komedi yang terlalu kayak di komik. Karena kan gua lebih suka sensasi kayak Overlord, Tomodachi Game yang temanya agak-agak dark gitulah, yang dark. Sedangkan di komik kan pembawaannya nggak dark tuh, lebih ke arah komedi ringan. Makanya pertama novel, kedua komik, ketiga baru animenya. Nah, itu guys. Karena animenya nanggung, tengah-tengah. Dibilang serius enggak, dibilang komedi juga enggak. Nah, tuh bukan cuma gue yang bilang Shadowgarden tuh anime nanggung. Yang Naga Kabut gimana itu bang? Gua nanya bang. Naga Kabut dari tadi tanya terus Naga Kabut tuh. Naga Kabut dia di dalam gamenya sih ya belum dikalahin ya. Belum ada penjelasan apakah udah dikalahin atau belum. Karena itu perjanjian Cid sama si Naga Kabut. Pertama mah dikalahin, cuma belum mati. Kan perjanjiannya Cid jadi raja di kota Alexandria dengan catatan di masa depan Cid harus ngebunuh si Naga Kabut. Kayak gitu perjanjiannya. Naga Kabut betulan naga gitu? Naga, bener-bener naga. Berarti ada naga ya di Shadowgarden? Satu-satunya naga yang masih hidup, dijelasinnya kayak gitu. Ada gambarnya nggak kalau di versi game? Ada. Oh ini. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karakter elf yang mirip Alpha, Beatrix sama si pahlawan itu mereka semua satu saudara atau gimana? Si Alpha sendiri tahu kalau dia masih ada kembarannya. Itu ada penjelasan kah? Itu sebenarnya karena mereka keturunan langsung dari Hero Oliver. Silsilah langsung, silsilah ininya masih kuat, silsilah darahnya. Dan ya Alpha tahu kalau dia bukan punya kembaran, punya bibi itu Beatrix. Jadi Alpha kan kena kutukan, terus diusir dari negeri elf. Habis itu bibinya baru tahu hal itu, akhirnya dia nyari Alpha lagi. Ya itu tadi ya pembahasan kita yang singkat, cuma 2 jam doang ngebahas Shadowgarden bersama Shio Senpai alias Aldi. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Kira-kira next kita bakal collab sama siapa lagi nih? Tapi nggak penuh ya. Nanti aja kapan-kapan kalau gue niat ya kita collab sama channel lain lagi. Tapi jumpa di collab yang lainnya. Bye bye.